Assalamualaikum teman-teman semua, mudah-mudahan di sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, ini saya akan membuat tutorial atau menjawab daripada netizen atau yang subscriber saya ya. Nah, banyak yang menanyakan, dia tanya akan gaji YouTube saya. Oke, saya akan menjelaskan ya teman-teman. Gaji YouTube itu ya bukan dikira atau bukan dihitung daripada banyaknya subscriber atau pengikut kita ya teman-teman ya. Gaji YouTuber itu diikutkan daripada kita update konten tuh ya, banyak view atau banyak yang nonton. Lepas tuh minimal tuh durasinya panjang atau pendek ya. Kalau durasinya panjang minimal 10 menit itu akan banyak iklan ya. Di pertama, di tengah-tengah, dan ada lagi di tengah-tengah tuh biasanya ada 2. Lepas tuh yang terakhir ya, semuanya ada 4, kadang ada 5 juga. Kalau terlalu panjang, 1 jam itu pun lebih bagus kalau ada yang minat sama konten kita. Biasanya kalau konten-konten yang bagus seperti Halilintar atau Lek Damis, mereka akan mengikuti sampai habis konten itu. Tapi kalau konten macam pemula, seperti saya ini pemula ya, istilahnya tuh baru kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, saya di sini ya teman-teman ya, saya bukan mau mengira gaji saya berapa, pendapatan saya berapa ya, bukan ya teman-teman ya. Saya sekarang ini saya mengejar seberapa banyak view. Nah, view atau melihat video saya akan usahakan lebih lagi belajar banyak, akan mendapatkan pemasukan daripada konten-konten yang sudah ada nama kayak gitu. Kita belajar ya macam mana biar konten kita tuh banyak penonton atau banyak yang tertarik akan konten kita. Nah, saya sekarang nih lagi belajar ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Karena apa? Buat konten ini harus ada kemauan atau macam saya nih hobi ya. Hobi. Dari situlah hobi ya, daripada kita tuh, saya kan sukanya tuh buat video, buat konten, masak-memasak atau ngeplok kayak gitu ya. Dulu tuh yang mengusulkan tuh teman saya, dia kayak seperti ini, Mbak Erina ini kan pandai ngomong, cakap-cakap kayak gitu ya, ngobrol-ngobrol, foto-foto ya. Nah, coba Mbak Erina buat konten. Nah, saya sudah buat konten, tapi konten saya nih ya masih sepi. Istilahnya tuh bukan langsung naik banyak subscribernya, itu enggak ya. Mau melihat kontennya tuh konten apa kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau kita membuat konten channel tuh ya boleh lama, boleh maksudnya tuh view-nya bagus. Kita memang kena usahakan buat konten tuh yang tertarik akan netizen akan suka konten kita ya. Tapi kalau konten macam sepunyaan saya ini belum ada apa-apanya, masih nol, belum ada kemajuan. View-nya pun saya punya belum banyak ya, masih sedikit, masih di bawah. Kalau ada gaji pun baru sen, kita nak kena ngumpulkan sen ya. Saya tidak akan ngomong bohong ya, saya jujur ya. Kalau 1.000 view penonton itu ya, kalau diringgitkan itu baru 3 ringgit lebih. Kayak gitu ya teman-teman ya. 10.000 view baru berapa dikalikan kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau konten view-nya banyak, bagus, beribu, berjuta-juta yang nonton, memang gajinya akan banyak ya. Seperti yang udah terkenal tuh ya. Kalau macam konten-konten saya ini masih odong-odong ya. Gajinya baru per hari itu dapatkan sen, ringgit, 1 ringgit, 2 ringgit itu sudah untung ya. Kalau kontennya bagus, tapi kalau kontennya masih tahap minim kayak gitu, macam saya punya nih masih tahap saya masih tahap 0. Kalau menurut saya belum ada apa-apanya. Saya harus belajar dan belajar lagi macam mana konten saya boleh mencapai beribu-ribu view kayak gitu ya. Saya pun masih belajar teman-teman ya. So, kalau kita buat konten teman-teman ya, diusahakan
kontennya tuh panjang, jangan 5 menit ya, atau kayak gitu ya, harus di atas 5 menit, 10 menit kayak gitu ya teman-teman ya. So nanti iklannya kalau yang sudah dimonet tuh iklannya lebih banyak atau lebih panjang kayak gitu ya. Kalau cuma 5 menit tuh iklannya pendek, itu pun nanti dolarnya masuk tuh cuma sedikit saja kan. Nah teman-teman ya, kita buat konten ini bukan seneng, susah ya, mau mengejar lagi 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang, bukan senang, lagi mau mengajukan monetisasi. Nah so kalau ditanya, banyak yang tanya nih, wah Mbak Erina gajinya sudah banyak ya, sudah beribu-ribu ringgit. Nah maaf ya teman-teman ya, saya jujur di sini ya, saya jujur ya, gajinya tuh bukan banyak, baru sen-sen. Saya sekarang ini cuman akan mengembangkan bagaimana saya boleh mendapatkan view banyak, penonton kayak gitu. Saya nggak mikir gaji sekarang nih ya. Saya tuh buat konten ini pun karena hobi juga ya. Saya bukan ngejar, wah nanti harus gajian sekian enggak ya. Kalau kita mikir gajian terus nanti kita boleh stres ya, nggak boleh ya. Seusia saya ini nggak boleh terlalu stres ya. So pokoknya buat konten itu untuk enjoy, happy kayak gitu ya, seneng nge-vlog bersama teman, bersama family kita, dan ngoceh-ngoceh gitu ya teman-teman ya. Nah daripada kita ngomongin orang di luar sana, nah apa salahnya kita buat konten kita sehari-hari, kita masak, kita nge-vlog, kita berjalan-jalan sama family kita. Nah kita lama-lama walaupun sen-sen itu ya, sen-sen nanti dikumpulkan insya Allah jadi banyak ya. Saya akan ngomong jujur ya, gaji saya belum ada banyak, baru sen-sen saja karena konten saya ini sepi penonton ya, nggak banyak, paling baru berapa ratus penonton kayak gitu paling banyak ya. Nah teman-teman yang baru membuat konten atau mau menjadi YouTuber pemula, usahakan ya kalau buat konten itu jangan terlalu pendek ya, minimal 10 menit kayak gitu. Nanti so kalau sudah dimonet itu teman-teman ya, iklannya tuh lebih panjang kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau kita buat YouTube jangan mikir nanti gajian, nah, kapan gajian, jangan. So kita buat enjoy saja ya. Makanya so kalau ada teman-teman saya tuh tanya, nah Mbak Erina gajinya YouTube mesti sudah banyak kan, beribu-ribu ya, tak ada ya, tak ada. Saya lebih fokus sekarang ini kerja ya, kerja yang kita kerja tidak boleh ditinggalkan karena kita YouTube nih cuman untuk hiburan atau batu loncatan, dan kita ngeblok mana tahu ada rezeki. Nah kita tidak tahu kan rezeki bagi buat kita ya teman-teman ya. So kalau teman-teman yang tanya, Mbak Erina gajinya YouTube mesti sudah banyak ya, tidak ya. Kalau main VPN mungkin gajinya akan banyak, tapi nanti channel kita tidak akan berkepanjangan, tidak boleh untuk selamanya. Channel kita akan kena banet ya, kena banet. So kita tuh tidak akan boleh terkenal, iklan apa channel kita tidak akan boleh terkenal. So nanti kalau sudah kena ban kita buat lagi, kena ban kita buat lagi, nak cari income uang. Tapi buat konten itu tidak senang teman-teman ya, ingat ya, buat konten itu tidak senang, susah ya, susah. Apalagi yang baru buat konten, baru buat YouTube, belum dimonetisasi lagi, persyaratannya ya harus 1.000 subscriber minimal. Nah 4.000 jam tayang itu bukan senang loh teman-teman lah. Apalagi nanti kalau sudah mengajukan monetisasi itu bukan senang teman-teman ya. Dikdak dikduk. Nanti kita punya YouTube tuh, kita punya konten tuh ada lulus tidak kayak gitu. Mesti mikir tuh teman-teman, mesti mikir. Nah teman-teman saya akan berbagi cerita ya. Saya masa mengajukan monetisasi, saya akan jujur sama teman-teman ya. Saya mengalami darah tinggi ya, Saya selama ini tidak ada darah tinggi ya. Karena apa? Saya mengejar harus sebelum 1 tahun itu 12 bulan tuh minimal kita harus sudah mencapai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber 2 bulan yang akan datang. Maknanya tuh harus kita 12 bulan tuh maknanya kita harus mencapai target itu. Kalau tidak mencapai target itu otomatis kita akan mengulangi lagi dari nol ya teman-teman. Tapi yang kita view tadi itu tidak hilang, tapi minimal kita nanti jadi menyambung kayak gitu teman-teman ya.
Nah, so kita kalau yang sudah dimonet, saya usahakan teman-teman ya, semangat buat konten terus, jangan lemah. Aduh, gajinya jadi YouTube nih ya teman-teman ya. Kalau kalau kita belum famous ya, kita view-nya sedikit, macam saya punya view sedikit ya, gajinya tuh tahu tak teman, cuman sen-sen saja. Kecuali view-nya sudah ribu-ribu, 10.000, 15.000 tuh banyak ya. Itu dolarnya memang banyak punya. Kalau setakat ratus-ratus tuh dolarnya sedikit saja, baru sen-sen. Nah, dari sen-sen itu kita kena ngumpulkan ya teman-teman ya. Makanya kita harus buat konten semenarik mungkin biar teman-teman atau yang subscribe kita boleh ngikutin. Oh, kontennya Mbak Erina ini ya kayak gini ya, nggak bermutu, saya nggak mau ngikutkan. Kontennya itu B itu ya bermutu, saya akan mengikutkan. Nah, kita buat konten ini bukan senang teman-teman ya. Konten itu kadang tuh kalau ada kita malas buat konten. Tapi kalau kita mood baik baru buat konten. Buat konten ini bukan senang teman-teman. Nanti lagi nak diedit lagi, bukan senang tau. Nanti kalau kita ngomong tuh nggak pas, nggak apa, kita buang, kita dial lagi, bukan senang teman-teman, susah ya. Nah, kawan-kawan saya semua yang baru menjejaki dunia per YouTubean atau subscribernya masih sedikit, mau mengejar monetisasi, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Alah, dolarnya sedikit. Alah, belum monetisasi baru. Saya dulu teman-teman ingat, saya dulu ini macam teman-teman ya. Tolonglah subscriber saya, tolonglah tengok ya konten saya ngemis-ngemis kayak gitu sama teman-teman tau. Setiap ada teman, tolong subscribe saya ya, tolong ya, kayak gitu. Nah, lama-lama saya tidak ada minta tolong, cuman teman-teman yang dekat saja lah, kalau yang jauh-jauh enggak lah. Tapi alhamdulillah ya, dengan jalannya waktu akan datang sendiri. Nah, kita gaji bukan dinilai dari seberapa banyak subscriber kita, bukan ya. Gaji kita dilihat daripada view penonton real, dan kita punya iklan tadi pendek atau panjang. Nah, teman-teman usahakan buat konten jangan pendek, minimal 10 menit. So, kalau 10 menit tuh nanti akan diletak iklan tuh memang banyak ya, ada 4 atau lebih kayak gitu ya. So, itu yang mendatangkan waktu diklik atau ditonton tadi dolar, walaupun di skip akan masuk ya, akan masuk kayak gitu ya. Nah, sudah dulu ya teman-teman ya tutorial daripada Erina. Jangan menyerah, YouTuber pemula ya, pemula macam saya ini pemula. Nah, kalau yang tanya lagi tentang gaji Mbak Erina sudah jawab ya, gaji Mbak Erina baru sen-sen, belum banyak ya, baru sen-sen, istilahnya tuh dikumpulkan sen-sen. Tapi kalau main VPN gajinya boleh mencapai 1 bulan 3.000, 4.000, 5.000, boleh 6.000. Tapi konten kita tidak akan lama, nanti boleh di-ban. Kalau sudah di-ban, iklan tak ada, kita nak buat lagi. Aduh, memang tak kubayangkan buat konten susah ya. Oke teman-teman, jumpa lagi di konten Erina yang akan datang. Assalamualaikum teman-temanku semuanya. Oke, bye-bye.